beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, atau dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah mengenai kemudahan bagimu dan tidak mengenai kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kang Ihsan. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita dapat diberkahi oleh Allah dari awal hingga akhir, dan semoga juga dilindungi oleh sayap-sayap malaikat rahmat tentunya ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama kata sambutan dari manajer BMKA Salman, yaitu Kang Muhammad Daris Alusna, SP. Kita sapa dulu nih. Halo Kang Daris. Halo Kang, apakah sudah berada di dalam ruang Zoom Kang? Sudah. Sudah, oke Kang. Kepada Kang Daris, kita persilahkan waktu dan layar. Oke, terima kasih MC dan rekan-rekan semua yang hadir dalam kegiatan roadshow ya, roadshow kedua dari Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Wah, ini belum on cam semua nih ya, biar kita meramaikan kegiatan malam hari ini. Mungkin boleh mau on cam guys. Ini dari Riau, Padang, Kepulauan Riau. Luar biasa. Ada lagi yang nggak kesebut? Jambi ya. Kang. Mana? Jambi. Oh iya. Jambi. Andalas Padang ya. Oke, siap teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, rekan-rekan semua, terima kasih teman-teman sudah hadir dan memilih untuk meluangkan waktu ya di malam Sabtu nih, biasanya malam weekday ya. Nggak tahu teman-teman mahasiswa malam Sabtu biasanya ngerjain tugas atau sibuk apa nih ya. Sibuk apa, tapi teman-teman mencoba meluangkan waktu, menginvestasikan waktu untuk ikut kegiatan roadshow Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Semoga apa yang dicari sama teman-teman ya bisa ditemukan di sini. Bisa ditemukan di sini. Salam kenal teman-teman semua, namaku Daris Muhammad Daris Alusna. Saat ini aktivitas banyak di bidang mahasiswa kaderisasi dan alumni Masjid Salman ITB, BMK Salman ITB ya. Jadi kalau mau tanya-tanya lebih jauh ataupun kolaborasi ya, lebih jauh tentang kaderisasi yang ada di Salman, insya Allah bisa melalui saya seperti itu. Nah, dalam kegiatan sambutan ini ya teman-teman, saya coba ingin cerita mungkin ya, ingin cerita tentang kondisi kita hari ini ya, kondisi kita hari ini. Salman selaku masjid kampus ya, selaku masjid kampus itu punya kewajiban ya. Jadi teman-teman pasti punya masjid kampusnya masing-masing ya. Tapi kita ngerasa masjid kampus itu adalah rumah, sanggar dan laboratorium dari suatu insan akademis gitu, suatu insan akademis. Jadi insan akademis kan punya ini ya, teman-teman pasti punya wadah yang luas nih di UKM, jurusan BEM. Itu kan punya banyak fasilitas pengembangan diri ya. Tapi apakah kegiatan-kegiatan tersebut sudah integral juga dengan kebutuhan manusia yang
mereka juga harus terhubung ke penciptanya kayak gitu ya, ke penciptanya. Dalam hal ini bagi mahasiswa muslim berarti ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, peran masjid kampus di sini berbeda ya dari masjid pada umumnya yang biasanya hanya menyediakan kebutuhan untuk ibadah 5 waktu. Tapi bagaimana kita menyediakan seluruh wahana untuk teman-teman insan akademis itu berkembang sesuai minatnya ya. Tapi tetap dalam koridor-koridor ketaatan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman semua dalam rangka itu ya, dalam rangka kita mengakselerasi mahasiswa-mahasiswa muslim yang berdampak ini kita kumpulkan, kita jadikan komunitas yang luar biasa, kita bina gitu ya, kita berikan dampak yang lebih gede lagi secara bareng-bareng. BMK memutuskan untuk membuat kegiatan beasiswa inovator muda Nusantara ini, teman-teman. Beasiswa inovator muda Nusantara ini kita targetkan ya untuk mencari kader-kader terbaik dari seluruh Indonesia ya. Dan teman-teman semua pastinya yang hadir di sini ya. Yang teman-teman di sini memutuskan untuk tidak memikirkan diri sendiri aja kayak gitu. Tapi mencoba memanfaatkan seluruh potensi dari perkuliahan, seluruh potensi dari pengalaman yang teman-teman punya untuk memberikan manfaat kepada orang lain lewat karya-karya teman-teman kayak gitu. Karya teman-teman. Nah, Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini salah satunya adalah menginkubasi ide-ide tersebut ya. Ide-ide tersebut dikumpulkan dalam suatu komunitas, dalam suatu koridor ketaatan kita kepada Allah kayak gitu. Jadi taat itu bukan hanya sekedar kita ibadah 5 waktu gitu ya, menjalankan seluruh rukun Islam, tapi bagaimana kita naik level lagi nih ke rukun iman ya, yang kita memberikan manfaatnya itu ke seluruh alam. Nah, teman-teman semua, semoga tadi ya yang saya bilang, semoga niat teman-teman dalam meluangkan waktu, menginvestasikan waktu untuk ikut Roadshow ini, apa yang dicari ketemu kayak gitu ya, apa yang dicari ketemu. Tapi kegiatan Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini insya Allah akan bisa mewadahi teman-teman untuk bisa tadi ya memberikan karya yang lebih luas itu. Ide yang udah dijalankan kita coba inkubasi, kita coba bantu pemodalannya ya, kita coba bantu penguatan idenya untuk bisa tetap berdampak sesuai yang direncanakan. Mungkin itu yang dapat aku sampaikan ya dalam sambutan malam hari ini. Terima kasih banyak telah hadir dan semoga bermanfaat ya sekali lagi. Terima kasih juga buat teman-teman panitia, volunteer yang telah mensukseskan acara pada malam hari ini. Saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih banyak nih Kang Daris yang sebagai manajer BMKA ya, yang udah memberikan kata sambutan. Nah, bagi teman-teman, itu ada poin penting nih yang disampaikan oleh Kang Daris, yang harus teman-teman note banget nih, yaitu luruskan niat ya. Karena niat itu pokok nih dari seluruh kegiatan yang akan kita lakukan, karena semuanya itu bergantung kepada niat. Oke, kembali aku mengingatkan nih kepada teman-teman semua. Yuk, silahkan on cam bagi yang belum on cam. Kemudian, jangan lupa juga untuk menyiapkan semua alat tulisnya, karena alat tulis itu adalah suatu hal yang paling penting. Karena ilmu itu akan teman-teman sampai gitu. Kemudian, bagi teman-teman yang punya haus atau kelaparan ya, jadi salah sedia cemilan dan minumnya terlebih dahulu nih. Ya, saat duduk nyaman dan sekali punggung. Lalu kita akan masuk sesi pematerian, sesi yang luar biasa ya, yang kita tunggu nih dari seluruh sesi. Nah, sesi yang ini itu sesi penyampaian oleh Bang Rizky Wahyudi. Saya dulu Kang Rizky. Halo Kang. Oke, halo. Maaf ya Mas, baru pakai error hilang sebentar. Kembali kita dulu nih, Rizky, gimana Kang? Ya gimana? Gimana? Agak putus-putus suaranya. Oh. Sekarang gimana Kang? Sudah terdengar? Oh, udah. Nah, oke ya Kang.
Nah, oke. Aku mau tanya dulu nih, Kang. Gimana kabarnya, Kang, di tengah pandemi nih? Untuk saat ini, alhamdulillah masih baik ya, walaupun di pandemi dengan kegiatan yang campur-campur nih sekarang. Ada yang kegiatan udah mulai offline, ada juga yang masih online. Jadi masih agak kewalahan ya, lagi transisi balik ke offline lagi. Oke, Kang. Kalau boleh tahu, Kang Rizky lagi di mana nih, Kang? Kebetulan lagi di Pekanbaru, tapi belum nyampe ke rumah. Jadi masih di jalan. Masih di perjalanan ya, Kang? Iya. Oke. Apa udah bisa kita mulai nih, Kang? Boleh, boleh. Oke. Nah, sebelum kita mulai, mungkin aku akan memperkenalkan ya, siapa sih Kang Rizky ini sebenarnya gitu. Pemateri yang luar biasa kita kali ini, beliau adalah Kang Rizky Dwi Wahyu, Kang Rizky Dwi Wahyu, Kang Dwi Rizky Wahyudi, mahasiswa dari Universitas Riau, dan sebagai penerima beasiswa Jarum. Nah, teman-teman pasti tahu nih ya, beasiswa Jarum itu beasiswa yang tergolong yang diincar oleh para mahasiswa nih. Nah, mungkin teman-teman udah nggak sabar untuk menyimak dan mendengar lebih jauh tentang beliau dan beasiswa yang beliau dapat. Sabi kali ya, mari kita sambut pemateri luar biasa kita kepada Bang Rizky. Waktu dan layar, kami persilahkan. Oke, baik. Jelas ya suara aku. Jelas, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Baiklah ya. Oke. Jadi teman-teman di sini perkenalkan, nama aku M. Rizky Wahyudi. Bisa dipanggil Wahyu. Di sini aku seorang awardee beasiswa dari Jarum Beasiswa Plus untuk angkatan ke-37 dari Universitas Riau. Nah, singkat saja ya mengenai Jarum Beasiswa Plus ini. Mungkin kakak operator boleh next dulu. Oke. Teman-teman pasti yang ngikutin kegiatan ini pasti adalah teman-teman yang pengen banget buat dapet beasiswa gitu kan. Nah, tapi sebelum dapetin beasiswa itu apa sih yang harus kita lakukan gitu ya kan teman-teman. Nah, yang ada 3 poin yang mau aku sampaikan nih kepada teman-teman untuk dapetin beasiswa. Yang pertama itu ada kenali value beasiswa. Nah, sebelum kita daftar ke suatu beasiswa, itu lebih baik kita cari tahu dulu value beasiswanya gimana. Misal nih, beasiswa yang teman-teman incar itu merupakan beasiswa yang dimana fokusnya kepada mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, atau beasiswa yang teman-teman incar itu lebih terfokus kepada untuk mahasiswa yang memiliki prestasi dan juga IPK yang tinggi, atau beasiswa yang untuk anak-anak yang aktif organisasi. Nah, itu teman-teman harus cari tahu dulu. Jadi apa sih value dari beasiswa itu? Misal nih kayak aku waktu daftar Jarum kemarin itu aku cari tahu dulu apa sih beasiswa Jarum Foundation itu kayak gimana sih, yang bakalan diberikan ke kita apa sih gitu kan, dan program-program yang bakalan kita dapetin apa aja sih. Nah, itu setiap kali teman-teman mau daftar beasiswa itu harus cari tahu dulu. Jangan sampai nanti pas udah keterima nih baru pas kata pembina beasiswanya kita bakal ada kegiatan ini ya, terus teman-teman malah kayak lah harus ikut ya gitu. Jangan cuma terima bersih yang kita incarnya aja gitu, karena setiap beasiswa itu pasti harus ada feedback yang kita berikan. Nah, yang kedua itu persiapan. Nah, sebelum daftar beasiswa kita cari tahu juga gimana sih alur pendaftaran beasiswa yang kita incar gitu. Apa aja sih alur-alurnya, berkas apa aja sih yang perlu kita siapkan untuk mengikuti seleksi beasiswa tersebut gitu. Jangan sampai nih kita pengen ikut beasiswa tapi kita nggak cari tahu tuh info mengenai alur pendaftaran, berkas yang perlu disiapin. Jadi pas udah H-1 penutupan baru tuh teman-teman panik. Nah, jangan sampai kayak gitu. Nah, yang ketiga itu nanti ada tips and trick. Nah, karena ini tips and trick, ini bakalan aku sampaikan di akhir. Oke, next Kak. Oke, ini berhubung aku juga dari award di Jarum Beasiswa Plus ya, dari Beasiswa Jarum. Ini aku kenalin dikit mengenai Jarum Foundation. Kebanyakan orang nih ketika dengar Jarum Foundation, yang terlintas di pikirannya itu adalah perusahaan rokok. Nggak beda jauh sih, sebenarnya aku juga mikir kayak gitu pada awalnya. Tapi tanpa teman-teman sadari, sebenarnya Jarum itu bukan hanya terfokus kepada rokok,
Tapi Jarum itu punya banyak anak perusahaan, contohnya itu ada tiket.com, itu kita dari Jarum itu punya Blibli.com, kemudian juga BCA, Nestle, dan lain-lainnya. Dan layaknya organisasi atau perusahaan, Jarum ini juga punya beberapa bakti atau bidang. Yang pertama itu ada bakti sosial, bakti olahraga, bakti lingkungan, bakti budaya, dan yang terakhir itu ada bakti pendidikan, di mana untuk beasiswa dari Jarum ini sendiri di bawah naungan bakti pendidikan. Oke, lanjut. Nah, Jarum Beasiswa, apa sih Jarum Beasiswa Plus itu? Nah, Jarum Beasiswa Plus itu merupakan program beasiswa dari Jarum Foundation yang pertama kali dibentuk itu pada tahun 1984, yang sampai saat ini kurang lebih itu ada 11.840 mahasiswa berprestasi dari 123 perguruan tinggi yang menjadi mitra. Nah, seorang beasiswan atau penerima beasiswa dari Jarum Beasiswa Plus itu dapat apa aja sih? Nah, yang pertama itu tentunya kita dapat dana pendidikan. Yang namanya beasiswa pasti setiap orang nih yang pertama kali terlintas di pikirannya ketika kayak ikut beasiswa nggak, pasti yang diincar adalah dananya, gitu kan. Nah, selain itu kita juga bakalan dapat pelatihan soft skill. Keunggulan, tadi aku juga udah jelasin di poin pertama itu value dari beasiswa. Apa sih keunggulan beasiswa yang kita incar dengan beasiswa lain? Apa sih yang hanya ada di beasiswa ini, gitu kan? Nah, sebelum teman-teman daftar beasiswa itu harus cari tahu dulu. Contoh untuk dari Jarum sendiri nih, kami itu ada 3 program wajib, yaitu character building, leadership development, dan juga national building, dan juga ada beberapa kegiatan yang sifatnya tidak wajib. Tapi kalau misalnya kita ikut, tentunya kita dapat hal yang lebih, gitu. Itu ada community empowerment, writing competition, talk competition, dan juga international exposure. Nah, ini sedikit aja ya mengenai program-program dari Jarum. Yang pertama itu ada karakter building, pembangunan karakter, di mana ini kita dilatih oleh TNI untuk pembangunan karakter yang di mana yang karakter ingin tonjolkan itu ada pengetahuan, inisiatif, kegigihan, adaptabilitas, lingkungan, dan juga tentunya kesadaran akan isu sosial dan budaya. Nah, yang kedua itu ada leadership development atau latihan kepemimpinan, di mana di sini para awardee beasiswa itu diberi pelatihan untuk gimana sih menjadi seorang pemimpin yang visioner, pemimpin yang komunikatif, dan juga pemimpin yang bisa memotivasi pengikutnya menuju arah yang lebih baik. Lalu ada national building, di mana untuk national building ini merupakan ajang di mana para awardee beasiswa itu dibangkitkan nih rasa wawasan kebangsaannya. Biasanya itu ada pagelaran seni dalam satu malam, di mana yang melaksanakan itu adalah seluruh beasiswa Jarum se-Indonesia. Jadi yang pentas seni itu pemerannya semuanya dari awardee beasiswa. Ini kegiatan yang tidak wajib tadi ya, ada community empowerment, international exposure, dan juga competition challenge, di mana itu ada writing competition sama vlog competition. Nah, untuk pendaftaran, mungkin untuk info lebih lanjut teman-teman bisa cek ya, www.jarumbeasiswaplus.org. Lanjut, di mana untuk tahap seleksinya itu ada 5. Yang pertama itu ada pendaftaran yang sudah dibuka pada tanggal 21 Maret ya, sampai tanggal 23 Mei. Selanjutnya setelah melakukan pendaftaran itu ada seleksi administrasi. Nah, untuk tahun lalu itu setelah melakukan pendaftaran secara online, berkas-berkas yang dibutuhkan itu dikirimkan hard file-nya ke kantor Jakarta. Jadi kalau mau daftar, saran nih, kalau mau daftar jangan satu deh. Soalnya berkasnya nggak bakal nyampe ke kantor kalau misalnya daftarnya di H-1 atau H-2. Kemudian setelah nantinya lolos dari tahap administrasi itu ada tes tertulis. Lolos dari tes tertulis nanti bakalan masuk pemberitahuan lagi untuk wawancara dan juga terakhir itu pengumuman. Next, Kak. Nah, ini sama ya, sama yang tadi. Cuman ini timeline tahun lalu. Dan ini lebih lengkap nih si poin-poinnya. Seperti pengumpulan berkas administrasinya itu apa aja. Tapi ini syarat tahun lalu. Kemungkinan tahun ini itu bakalan ada kemungkinan berubah. Jadi nggak bisa dijadikan patokan yang ininya. Tes seleksi. Yang tadi kan ada tuh administrasi, kemudian tes tertulis yang terdiri dari tes TPA dan psikotes, dan juga interview. Jadi setiap teman-teman lolos dari masing-masing seksi itu ada SMS-nya dan juga emailnya. Ini nih yang kadang bikin deg-degan gitu, kayak nungguin SMS, nungguin email. Biasanya kan zaman sekarang nih orang-orang nunggunya itu kan chat WA
WA atau DM Instagram ya. Tapi yang kami tunggu waktu daftar itu adalah SMS gitu. Jadi agak-agak berbeda dari kebiasaan sebelumnya gitu. Sampai nantinya lolos menjadi batch 1 itu juga dikasih terus bakal dikirimin SMS. Jadi waktu pendaftaran pastikan email sama nomor telepon yang di input ke formulir itu nomor yang masih aktif. Jadi kalau misalnya ada info teman-teman nggak kelewatan gitu. Oke. Ini tadi tips and trick. Untuk tips and trick ini yang pertama itu ada kenali korelasi value diri kamu dengan beasiswa tujuan. Ini tadi sama yang seperti udah aku sampaikan di awal. Kita harus tahu nih value diri kita. Apakah kita itu tergolong mahasiswa yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan, atau mahasiswa yang memiliki prestasi dan IPK yang tinggi, atau mahasiswa yang aktif di organisasi gitu. Karena kriteria setiap beasiswa itu berbeda-beda. Bisa semua beasiswa itu kita samaratakan. Kadang ada tuh mungkin teman-teman bingung atau jumpa kasus kayak teman aku nilainya tinggi kok gitu kan. Dia berprestasi tapi pas daftar beasiswa kok nggak lulus ya gitu. Nah mungkin beasiswa yang dia daftar itu nggak sesuai dengan value diri dia gitu. Mungkin beasiswa yang dia daftar itu merupakan beasiswa untuk mahasiswa yang peduli terhadap lingkungan, tapi dia daftar nggak memenuhi kriteria itu, jadi otomatis dia tidak lulus di seleksi beasiswanya. Kemudian ada yang kedua, catat target beasiswa yang ingin kamu dapatkan di agenda atau tempat yang sering kamu lihat. Jadi kamu harus tahu, karena itu tadi kita harus tahu apa program yang bakal kita dapatkan dan fasilitas apa yang bakal kita dapatkan kan. Nah, sebelum kita nyari itu kita harus tetapin aku mau beasiswa yang begini, yang ada dikasih pelatihan untuk meningkatkan skill aku, ataupun beasiswa yang dana pendidikannya tinggi gitu kan. Gak muluk-muluk sih, tapi emang sih kalau minta beasiswa biasanya lebih ke arah dana ya kebanyakan orang. Nah, itu harus dicatat tuh target kita gitu. Kemudian kenali potensi diri sama seperti yang pertama. Kemudian rapikan seluruh dokumen penting untuk keperluan beasiswa. Nah, dokumen-dokumen kita yang kita perlukan itu dipersiapkan serapi mungkin. Jangan sampai dokumen yang udah lecek atau udah ada koyak dikit tuh yang kita kasih ke pas daftar beasiswa itu, jangan sampai kayak gitu. Kemudian rajin mencari informasi dan jangan takut mencoba. Kadang ini yang paling banyak aku jumpain di mahasiswa itu adalah takut berubah. Kemarin juga pernah nawarin kan ke adik-adik tingkat gitu, ayo ini buka loh pendaftaran beasiswa ini. Jawabannya, enggak abang, takut nggak lulus gitu kan. Padahal daftar aja belum nih, tapi yang dipikirin udah adalah takut nggak lulusnya gitu. Nah yang kayak gini nih bakalan susah buat dapat beasiswa. Dia nggak punya percaya diri yang tinggi. Coba aja gitu. Ya kita nggak tahu kan kita bakal lulus di mana, tapi yang jelas coba aja, jangan pernah takut mencoba. Oke lanjut. Nah menjadi batch 1 Jarum. Nah, itu setelah kita lulus, selain dikirimkan SMS, itu kita punya website ya. Nanti ketika pendaftaran itu harus register dulu. Ketika login bakal dapat pesan seperti ini. Ini teman sih, soalnya aku nggak sempat SS kemarin pas ini. Jadi ada tulisan selamat, nama kita, misalnya nama aku, selamat Andi Rizky Wahyudi, kamu berhasil menjadi batch 1 Jarum 2021-2022. Nah, setelah lulus, itu nanti teman-teman bakal dikontak sama pembinanya, dimasukin ke dalam grup. Dan acara selanjutnya setelah bertemu dengan pembina dan juga teman-teman awardee lainnya itu adalah Jarum Welcoming Party. Ini adalah pesta penyambutan Jarum, di mana nanti dihadiri oleh Purna Batch 1 angkatan sebelumnya. Jadi di situ kita memperkenalkan diri kepada kakak-kakak yang sudah lebih dulu menjadi Batch 1 Jarum gitu. Dan ini nggak ada ruginya sih memperkenalkan diri pada kakak-kakak yang udah jadi Batch 1 Jarum dulu itu, karena kemarin yang aku alami sendiri ya di kegiatan itu sendiri, banyak banget nih orang-orang yang aku nggak nyangka bakal ketemu gitu, kayak wah ternyata kakak ini merupakan gubernur Jawa Barat gitu, terus ternyata abang ini kerjanya di sini gitu. Teman-teman bakalan punya banyak koneksi nantinya. Jadi walaupun beasiswa apapun itu, jadi nantinya ketika teman-teman diajak untuk bertemu dengan alumni awardee beasiswanya, kalau bisa usahain datang, karena teman-teman gimana ya, calon-calon orang sukses itu banyak banget tuh di awardee situ. Lanjut, ini sedikit dokumentasi dari Jarum Welcoming Party kami kemarin. Lanjut Kak. Nah, untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di websitenya yang tadi itu www.jarumbeasiswaplus.org atau di Instagram @jarumbeasiswaplus. Oke,
Mungkin sekian ya dari aku. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan nanti boleh silahkan ditanya. Terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Oke, wah, terima kasih ya Kang. Mari kita ucapkan nih terima kasih bersama kepada Kang Rizky yang udah mau berbagi pengalaman dan cerita sedikit serta tips and trik gimana sih kita bisa dapat beasiswa Jarum gitu ya. Nah, pematerian kita nggak sampai di sana aja. Ada pematerian selanjutnya yang nggak kalah luar biasa serunya nih. Gitu. Kita bakal bahas-bahas ya tetap bincang-bincang soal beasiswa nih. Khususnya beasiswa inovator muda yang insya Allah akan disampaikan oleh Teh Intan Wahyuningsih. Kita sapa dulu nih Teh Intan. Halo Teh Intan. Halo, masuk nggak suara aku? Alhamdulillah. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Putri gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga Teh. Walaupun ya kita masih menikmati syukur ya Teh. Syukur capek, syukur dan lain-lain deh Teh. Harus itu, harus banget. Kalau boleh tahu Teh Intan lagi di mana nih Teh? Banyak alat-alat nih di belakangnya. Di bumi Allah pastinya. Alhamdulillah Teh. Masih di bumi Allah. Apa udah bisa kita mulai nih Teh untuk materinya? Boleh. Nah, oke. Sebelum kita memulai pematerian kece kita selanjutnya, aku bakalan kenalin dulu nih sama teman-teman siapa sih Teh Intan ini sebenarnya. Ya. Teh Intan ini, beliau adalah Project Leader Beasiswa Inovator Muda Nusantara Salman ITB dan juga peraih Gold Medalist Macau International Innovation and Invention Expo China dan juga sebagai peraih Bronze Medalist Advanced Innovation Jam Japan. Luar biasa ya untuk prestasinya Intan nih. Nah, karena nggak mau buang-buang waktu, mari sama-sama kita sambut pemateri kece kita selanjutnya, yaitu kepada Intan, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, makasih Putri atas kesempatannya. Nah, sebelumnya aku mau terima kasih kepada Kak Dwi ya. Dwi Rizky, panggilannya siapa Kak Rizky? Atau siapa? Ya, terima kasih atas sudah berkenan untuk join, untuk membagikan, untuk sharing tentang beasiswa Jarum gitu. Makasih ya Kak ya. Nah, sebenarnya inti dari roadshow ini adalah kami beasiswa inovator muda Nusantara itu akan memaparkan tentang singkatannya IMN ya, beasiswa inovator muda Nusantara ini, karena ya ini program baru agar dikenal oleh banyak orang dan mungkin bisa untuk harapannya bisa banyak yang join sih kayak gitu. Nah, dan di sini kita tidak mensyaratkan bahwa tidak boleh nyabang beasiswa lain, dan pun beasiswa ini kan tidak termasuk cover UKT dan biaya hidup gitu ya, sehingga aku yakin beasiswa ini tidak termasuk pengecualian ketika teman-teman sudah mengikuti beasiswa lain. Jadi sangat boleh banget ketika nantinya akan daftar Jarum dan kemudian juga daftar IMN ini. It's fine banget sih, karena memang tidak mengcover biaya UKT dan biaya hidup. Ini adalah suatu program beasiswa yang mana mengoptimalisasi proyek teman-teman ya, apapun itu agar bisa lebih berdampak ke masyarakat. Kita memfasilitasi itu, nantinya akan ada pendanaan dan lain-lain. Itu sekilas overview-nya ya. Oke. Next. Ini secara pengertian guys. Beasiswa Inovator Muda Nusantara adalah beasiswa yang membentuk inovator muda Indonesia yang dapat menciptakan inovasi tepat guna dalam menyelesaikan masalah bangsa. Gitu ya. Peserta nantinya akan mendapatkan dukungan berupa program pengembangan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan,
mentor, dana, dan potensial investor untuk merealisasikan gagasan mereka dalam menyelesaikan permasalahan SDGs. Jadi nanti teman-teman di sini itu apa ya, akan ada apa ya, untuk penyelesaiannya akan ada submit proposal gitu ya, yang mana di situ menjelaskan proyek teman-teman. Gampangannya kayak teman-teman ikut LKTI gitu ya. Cuman di sini adalah program yang memang sudah pernah diikutkan lomba ataupun yang memang pernah dilakukan kayak gitu. Nah, apalagi yang sudah ini ya dapat pendanaan PIMNAS itu akan lebih mudah untuk bisa merealisasikan proyek-proyek tersebut agar lebih berdampak ke masyarakat. Nanti akan kita fasilitasi juga program-program program-program yang mendukung terkait realisasi tersebut. Jadi kan banyak sekali banyak sekali lomba-lomba mungkin ya sebagai mahasiswa yang kita ikuti bersama, tapi itu hanya berhenti di ide, hanya berhenti di proposal secara tertulis, ketika udah menang ya udah gitu. Tapi minim dampak nyata ke masyarakat. Maka dari itu di sini benar-benar ditekankan agar gimana caranya ide-ide yang sudah kita tuliskan di dalam kertas, yang sudah dipresentasikan di lomba-lomba, di PIMNAS bahkan gitu ya, itu agar gimana biar benar-benar impact ke masyarakat. Ya karena esensi dari ilmu bukan hanya pencapaian semata ya, tapi apa yang orang lain rasakan manfaatnya terhadap ilmu yang kita peroleh, terhadap ide-ide yang kita hasilkan, kayak gitu. Next. Ini teman-teman yang belum on cam bisa banget on cam ya. Aku kayak ngomong depan layar kayak nggak gitu ya. Ngelihat ekspresi teman-teman semua. Oke. Nah, program Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini adalah program baru yang mana diinisiasi oleh Kaderisasi Salman ITB. Nah, Kaderisasi Salman ITB ini adalah suatu ini di bawah naungan Masjid Salman ITB gitu ya. Di Kaderisasi Salman ITB itu ada beberapa jenjang kaderisasinya. Itu dari yang paling dasar SSC, kemudian ikut KK, LMD, kemudian Inventra kayak gitu teman-teman. Nah di sini dijadikan satu menjadi Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Ini secara jenjang kaderisasinya ya. Jadi secara umumnya kita adalah materi tentang inovator, tentang menjadi seorang inovator. Nah, kemudian gimana caranya inovator ini memiliki value-value keislaman? Nah, di situ kita sisipkan juga nilai-nilai Islam yang tercakup dalam jenjang kaderisasi dari SSC, KKLMD sampai Inventra. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kita di sini tidak hanya berorientasi kepada dunia semata ya. Kita di prospek di Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini adalah agar bisa menghasilkan para inovator muda yang memang memiliki value keislaman. Jadi peradaban Islam ini akan senantiasa terjaga karena dipegang oleh orang-orang yang memiliki pemahaman tentang keislaman dan kecakapan intelektualitas yang tinggi kayak gitu. Karena kita nggak mungkin jadi ustadz semua kan. Nah, di sini kita peran peradabannya adalah menjadi inovator yang berguna untuk bangsa dan negara kayak gitu. Oke, untuk SSC, KK, LMDN, Inventra untuk lebih lanjut bisa kepoin di Kaderisasi Salman ITB. Nah, untuk lebih lanjut tentang Beasiswa Inovator Muda Nusantara sendiri, itu bisa kepoin langsung di Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Nah, Instagramnya @beasiswa-inovator-muda gitu teman-teman. Next. Ini ya, inputannya sudah saya jelaskan juga tadi sekilas di awal ya. Mahasiswa yang mempunyai ide yang sudah tervalidasi, yaitu dibuktikan dengan sertifikat lomba atau dokumen kegiatan. Kemudian yang kedua adalah memang harus punya output proyek yang jelas, berdampak dan terukur. Gitu. Jadi nggak hanya proyek saat ini atau tujuan yang sekadar angan-angan, tapi memang punya target ukuran yang jelas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bulan. Jadi nanti ketika submit di proposal itu ada format proposalnya yang mana per bulannya itu jelas mau ngapain aja, apa yang mau
capai, apa yang mau ditargetkan. Minimal sampai bulan Desember 2022 itu jelas apa yang mau dilakukan. Karena itu program pendampingan beasiswa kita sampai Desember 2022 gitu ya. Grand opening kita akan mulai bulan Juni. Kemudian pendampingan itu Juli sampai November, itu per pekan. Nanti ada penugasan juga. Nah, di akhir Desember itu adalah grand closing, yang mana kita akan bertemu para investor juga yang membuka peluang untuk memaksimalkan secara potensial dana ya untuk teman-teman semua di sini. Nah, pengajuan dana di awal, kalau untuk pengajuan dana di awal, itu pendanaannya bergantung dari proyek ya teman-teman. Jadi tidak disamaratakan, tapi tergantung proyek. Beasiswa pada umumnya itu kan disamaratakan ya. Nah, di sini kita tergantung proyek yang diajukan. Jadi ya ada beberapa faktor yang kami nilai yang menentukan nominal teman-teman akan mendapatkan berapa kayak gitu. Oke, next. Output. Belum. Nah, outputnya itu ya tentu ya kita mengharapkan untuk bisa menghasilkan suatu hal yang berdampak ke masyarakat. Karena lagi-lagi beasiswa ini adalah dibiayai dari uang umat juga ya teman-teman. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk bisa memberikan kontribusi lebih kepada masyarakat. Itu teman-teman, kan ini dari uang biaya rumah amal Salman gitu ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah berkolaborasi dengan stakeholder untuk menguatkan dampak proyek inovasi. Ya, tahulah ya, kita di era sekarang tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Kita tentu membutuhkan orang-orang yang lebih memiliki posisi dan kewenangan yang tinggi agar bisa menguatkan hal-hal yang memang kita kita bentuk, kita buat ide-ide itu agar lebih terrealisasi. Maka perlu banget untuk berkolaborasi nih dengan mereka-mereka ini kayak gitu. Yang kemudian nomor 3 adalah di media sosial ya, tentunya agar bisa meluaskan dampak dan kolaborasi. Ya, itu kalau berkolaborasi yang nomor 2 itu poinnya kita kan target ya. Target orang-orang yang akan kita ajak kolaborasi. Kemudian yang ketiga ini adalah kita memaparkan kepada halayak secara umum dan kita nggak tahu sebenarnya nantinya siapa yang akan tertarik dengan program kita. Itu bisa jadi sarana untuk memperluas jaring agar kemudian program kita diketahui banyak orang dan kemudian bisa menambah opportunity yang nantinya akan lebih bisa memaksimalkan potensi dari proyek yang kita lakukan. Kayak gitu. Nah, yang keempat ya, mengikuti exhibition project dan mendapatkan wadah bertemu dengan investor. Ya, tentunya teman-teman ini realisasinya ada di grand closing kayak gitu. Nah, di grand closing itu nanti akan ada exhibition project, pemaparan project yang di situ ada para investor-investor juga yang kemudian ada kemungkinan tentu ketika mereka tertarik dengan proyek-proyek kalian, ide-ide kalian itu akan ada suntikan-suntikan dana dan bisa jadi fasilitas untuk lebih bisa mengembangkan proyek-proyek kalian kayak gitu. Yang terakhir adalah nantinya akan tentu bertemu dengan teman-teman yang satu visi yaitu ingin memajukan Indonesia melalui inovasi-inovasi yang dibuatnya, yaitu akan terbentuk forum komunikasi inovator muda Nusantara. Next, ada lagi nggak sih? Nah. Target penerima manfaat yang pertama tentu mahasiswa muslim ya. Mahasiswa muslim D3, D4 atau S1 kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah mahasiswa dari kampus yang termasuk dalam 12 regional pembagian beasiswa IMN. Kayak gitu. Untuk regionalnya apa aja itu coba dikepoin ya di Instagram @beasiswa-inovator-muda gitu. Ya, selanjutnya belum pernah mengikuti LMD kayak gitu. LMD apa? Itu coba dikepoin lagi di kaderisasi Salman ya. Jadi intinya, teman-teman, karena di sini ada pematerian dari SSC dan LMD, kayak gitu juga kan, yang tadi sempat aku bahas ya di awal-awal, maka dari itu kita harapkan tidak
yang mengikuti ini bukan yang sudah mengikuti LMD, karena itu akan mengulang-ulang materi tersebut. Maka dari itu kita mengharapkan yang masih SSC it's fine lah, ikut-ikut lagi ya gitu. Tapi yang LMD belum bisa untuk saat ini gitu teman-teman. Nah, yang lolos adalah 100 proyek terbaik gitu seluruh Indonesia. Jadi di sini kita sama rata gitu, sama rata per regionalnya. Jadi sebenarnya tuh seleksi regional tapi dilakukan secara nasional. Gimana ya? Dilakukan secara serentak kayak gitu. Nah, per regionalnya itu rata-rata 8 sampai 9 lah. Karena kan ada 12 regional. 100 dibagi 12 kan ya 8, ada yang 9 gitu ya. Nah, itu teman-teman. Jadi, regional 1 ya kuotanya 8 sampai 9, terus regional 2 8 sampai 9 kayak gitu. Jadi, hakikatnya kalian teman-teman di sini itu berkompetisinya itu dengan satu teman-teman satu rekan-rekan kalian di mana namanya di regional tersebut juga kayak gitu. Ya paling sih udah kayaknya. Udah ya, kamu lupa slide sendiri. Yeay, sudah ya, sudah. Oke deh, aku kembalikan ke Putri. On cam dong teman-teman kalau bisa. Biar nggak lihat layar laptop yang sungguh membosankan ini. Oke Putri. Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Teh Intan yang udah memberikan pemaparan yang singkat dan cukup jelas ya untuk kita semua nih. Apa sih beasiswa inovator muda Nusantara itu sebenarnya gitu ya. Dan tadi juga udah disebutin syarat-syarat khusus dan lain-lainnya gitu. Dan yang paling penting, mungkin tadi ada beberapa kegiatan yang mungkin disebut Teh Intan, teman-teman itu masih ragu atau apa, bisa langsung lihat di Instagramnya ya, Kaderisasi Salman. Nah, boleh tuh kunjungi langsung, bisa follow-followan juga tuh. Nah, dari pemaparan tadi, baik dari Kang Rizky dan Teh Intan, mungkin ada pertanyaan yang terselip ya. Kenapa sih beasiswa itu penting bagi mahasiswa? Nah, boleh kali ya untuk Kang Rizky menjawab terlebih dahulu nih. Kenapa Kang kira-kira beasiswa itu penting bagi mahasiswa? Halo Kang Rizky. Kenapa beasiswa itu penting bagi mahasiswa ya? Menurut aku pribadi nih, pentingnya beasiswa itu adalah bukan di ini sih. Kadang ada sebagian orang yang berpikiran untuk beasiswa itu kan lebih mengejar ke dana pendidikan ya. Memang nggak bisa dipungkiri sih, emang tujuan utama banyak orang itu sebenarnya itu. Tapi kenapa sih penting beasiswa untuk seorang mahasiswa itu? Menurut aku bukan karena dapat dananya, tapi relasi dan pengalaman yang teman-teman dapetin tuh dari program beasiswanya. Karena seperti yang kita tahu ya, selain kita dapat dana pendidikan, ada juga hal yang perlu kita lakukan seperti tadi syaratnya bikin program ya, kalau nggak salah ya, Kak Intan ya, atau apa sih? Atau bikin karya tulis ilmiah dan lainnya. Nah itu tuh tanpa kita sadari, kita tuh ngasah kemampuan diri kita sendiri gitu. Walaupun kedoknya itu incaran utamanya itu bukan itu kan, tapi yang kita dapetin itu ada gitu tanpa kita sadar. Banyak soft skill kita yang terasah gitu. Menurut aku sih kalau dapat beasiswa. Seperti kita dapat relasi, kemudian soft skill seperti kemampuan kita berkomunikasi. Walaupun teman-teman itu nggak masuk ke dalam suatu organisasi, tapi ketika teman-teman masuk ke menjadi seorang beasiswa, teman-teman juga harus berkomunikasi atau berkomunikasi lah antara satu sama lain, antara sesama penerima beasiswa. Nah, itu kemampuan komunikasi kita juga bakal terasa, kemudian kemampuan akademik kita, baik itu karena tugas sih sebenarnya, karena tugas beasiswa gitu kan, itu juga terasa. Itu sih aku. Karena kita baru dengar ya dari Kang Rizky nih. Mungkin kita juga mau dengar pendapat dulu nih dari Teh Intan. Boleh kali ya Teh? Oke. Dari Kak Rizky tuh sudah mencakup juga siapa yang akan aku sampaikan. Ya emang seputar itu ya. Tambahannya paling ada nih. Tambahannya tuh tentang pentingnya koneksi dan relasi yang kita bangun dari program beasiswa tersebut. Itu adalah hal yang mahal ya. Selagi masih muda, relasi itu mahal susah didapat
kan nanti kita udah menjelang umur late 20 apa-apa itu tuh susah. Jadi relasi itu dibangun sejak dini, guys, teman-teman semua. Jadi tidak ujuk-ujuk gitu. Nah, di sini itu kita disatukan dalam satu visi yang sama. Kan kalau kita dalam tempat bertumbuh yang sama, otomatis apa-apa yang kita serap itu adalah hal yang sama, sehingga memudahkan kita mempertahankan value yang kita anut, ambis-ambisnya kita, terus apa target kita gitu tuh ada yang saling menyemangati. Jadi nggak cepet capek. Apa-apa kalau sendiri kan capek. Nah, itu karena ada teman-teman yang memang satu visi, sehingga akan memudahkan kita mencapai target-target kita. Itu sih pentingnya juga. Nah, oke. Sudah. Terima kasih kita ucapkan untuk Kang Rizky dan Teh Intan nih yang udah menjawab pertanyaan kita yang pertama. Di mana pertanyaannya? Halo, Teh, udah terdengar, Teh? Sudah. Nah, sudah. Oke. Di mana ada poin-poin penting nih yang disampaikan oleh Kang Rizky dan Teh Intan soal beasiswa nih. Kenapa sih penting untuk kita gitu ya? Yang pertama itu adalah untuk relasi. Walaupun sebenarnya semua programnya itu hampir sama nih ya. Berkedok beasiswa walaupun awalnya disuruh bikin karya tulis dan lain-lainnya. Nah, tapi itu kembali kepada diri kita adalah untuk mengasah soft skill gitu. Makanya ada hashtag nih dari BMK sendiri ya, sama-sama bangun Indonesia. Oke, masih ada nih Teh, pertanyaan lainnya nih. Untuk Teh Intan dulu deh nih ya. Menurut Teh Intan, apa sih tips dan trik untuk bisa mendapatkan beasiswa itu sendiri? Dan apa aja sih yang menjadi kendala dalam mengambil beasiswa itu? Nah, boleh kali ya Teh dijawab. Ini segini suaraku masuk nggak, Put? Masuk Teh. Oke. Apa tadi kendala ya? Kendala dan? Iya Teh. Tips dan trik serta kendala yang kita. Ya. Tips and trick apa ya? Tadi aku sempat nge-notice juga sih apa yang Kak Rizky sampaikan tentang berani. Jadi orang sekarang ya dari dulu sih. Jadi memang kalau kita ingin lebih di atas rata-rata manusia pada umumnya, itu harus bisa mengambil challenging untuk diri sendiri, termasuk berani daftar. Itu kadang kita overthinking ya, takut dianggap tidak mampu kalau gagal, takut dianggap apa-apa, karena ya kayaknya makin kesini beasiswa itu ini ya, selain kita daftar, juga kita mempublish bahwa kita sedang mengikuti program beasiswa tersebut dengan tweet-tweet. Nah, itu yang makin bikin overthinking orang-orang. Aku percaya itu. Jadi kayak udah pada tahu nih, udah pada tahu kan, ini lagi daftar jangan ya dari teman-teman. Kayak harus banget nih lolos gue gitu. Kalau enggak kayak merasa butiran debu, padahal mah enjoy aja. Itu it's your process gitu loh. Jadi harus dimaknai, diresapi dengan semaksimal mungkin, mindfulness gitu-gitu ya. Itu sih berarti salah satu triknya memang poin pertama adalah mengabaikan apa omongan orang, kemudian berani daftar gitu. Dan selanjutnya adalah tentu mengetahui dengan teliti ya syarat-syaratnya seperti apa. Terus sering-seringlah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang terlibat dalam program beasiswa tersebut, entah itu alumninya, entah itu pengurus. Kayak aku sering kali ya dapetin ada hal-hal yang memang kadang miskom gitu, bukan miskom sih, kadang penangkapan orang tuh berbeda dengan apa yang sebenarnya diharapkan dari beasiswa tersebut, sehingga memang komunikasi secara langsung kayak gitu. Mungkin itu dulu deh dari aku. Oke, karena Teh Intan juga udah memberikan jawaban ya. Nah, silakan nih teman-teman notes yang penting-penting disebutin oleh Teh Intan tadi. Nah, untuk Kang Rizky nih, karena udah menyebutkan tadi tips dan triksnya, mungkin kita bisa tanya juga nih dari pengalaman Rizky yang ngambil beasiswa Jarum, apa sih Kang kendala terbesarnya Kang Rizky nih dalam mengambil beasiswa? Oke. Ini kendalanya pas lagi daftar beasiswa atau pas udah dapet beasiswa nih? Dua-duanya juga boleh kali ya, Kang? Oke. Kalau kendala sebelum pas daftar beasiswa itu sebenarnya
sebenarnya ini ya tantangan ya sebenarnya untuk daftar beasiswa itu. Setiap kali kita daftar beasiswa itu merupakan kita udah ngambil suatu tantangan gitu. Nggak semua orang berani buat ngambil tantangan itu. Contohnya tadi masih banyak tuh orang-orang yang ketika diajak buat daftar beasiswa belum apa-apa, belum cari tahu infonya udah bilang nggak nanti takut nggak lulus gitu. Nah dengan kita berani ngambil beasiswa itu aja sebenarnya itu udah tantangan loh buat orang lain gitu. Dan kendala mungkin nih kemarin tuh aku sempet udah pesimis sih nggak lolos seleksi administrasi karena penutupan pendaftaran itu kemarin tanggal 23 Mei di tahun 2021. Terus aku baru ngirim berkas itu H-4 kalau nggak salah. Jadi karena agak ini juga sih waktu itu lagi bulan masih puasa ya. Ini habis lebaran ya. Jadi pas lebaran kan nggak terlalu ngurusin berkas kan. Pas udah mepet tuh baru panik sendiri. Ya, aduh paketnya harus dikirim ke sini nih. Belum lagi seperti yang kita tahu kalau menjelang lebaran itu biasanya jasa pengiriman itu agak lama sampainya, apalagi mungkin teman-teman nih yang sering belanja pas udah mau lebaran gitu. Nah, barangnya pasti lama sampai kan. Nah, kayak gitu juga tuh. Itu yang menjadi kendala sih kemarin. Nah, ketika udah dapat beasiswa, apakah ada kendala? Ini bisa dibilang kendala atau enggak? Karena ketika kita sudah menerima beasiswa, tentunya kita sudah terikat kontrak ya. Ada perjanjian yang harus kita tepati. Untuk aku sendiri kemarin itu mungkin agak sulit ketika ada jadwal pelatihan yang berbarengan dengan jadwal kuliah. Dan untungnya kendala itu tidak jadi aku hadapin karena jadwal kuliahnya berubah. Jadi ketika pelatihan aku nggak barengan sama kuliah gitu. Dimana jadwal aslinya itu barengan sama kuliah tapi nggak jadi barengan gitu. Itu sih. Oke, terima kasih untuk Teh Intan dan Kang Rizky nih yang udah menjawab pertanyaan barusan ya. Jadi sebenarnya kita tuh harus berani dalam mengambil tantangan. Jangan takut, jangan pernah omongan orang-orang mungkin ya. Nah, Kang, aku mau nanya lagi nih sama Kang Rizky duluan nih. Kalau seandainya kena sama jadwal-jadwal kuliah kita dempet gitu Kang, jadwal-jadwal kegiatan beasiswanya atau yang lainnya. Nah, itu Kang Rizky gimana sih menanggulangi persoalan? Oke, kalau dempet nih sama jadwal kuliah sebenarnya dari pembinanya sendiri itu udah nyiapin surat izin sih yang ditujukan khusus pada dosennya. Nah, terus apakah diterima sama dosennya atau enggak, itu ya tergantung gimana kita ngelobi ke dosennya lagi gitu. Nah, selain itu juga menurut aku hal yang terpenting itu adalah gimana cara kita manajemen waktu dan nentuin skala prioritas kita gitu. Apakah mana nih yang harus kita laksanain di satu waktu ada 2 kegiatan gitu kan. Nah, semisal nih yang kuliahnya kebetulan lagi UAS, kemudian kegiatan beasiswa, ada pelatihan beasiswa di waktu yang bersamaan. Sebenarnya kalau misalnya ngikutin kontrak, aku harus ngikutin pelatihan gitu kan. Tapi di saat bersamaan aku UAS gitu. Nah, tentunya aku bakalan milih UAS gitu. Nah, gimana dengan masalah kontrak dengan beasiswa? Kalau UAS nggak mungkin dong nggak diizinin sama pihak beasiswanya gitu. Jadi tergantung gimana kita ngatur skala prioritas ini. Kecuali kita ada jadwal pelatihan, terus kita ada di waktu yang bersamaan itu ada jadwal kerja kelompok gitu. Nah, terus kita bilang, Kak nggak bisa ikut pelatihan, kenapa? Lagi kerja kelompok. Nah, itu baru nggak boleh. Gitu. Tapi kalau misal emang hal yang bersamaan, terus ada yang lebih penting salah satunya, nah pilih yang lebih penting. Itu sih. Terima kasih dulu nih Kang Rizky udah bantu jawab ya. Jadi seandainya mana yang akan kita prioritaskan, pasti kita tahu tuh mana yang harus lebih diprioritaskan antara UAS, ujian dengan beasiswa mungkin, atau kegiatan kelas dengan beasiswa. Nah, udah sama-sama tahu lah ya. Dan boleh juga nih dari Teh Intan mungkin ya, karena beasiswa inovator muda ini tentunya bakalan banyak nih pembinaan-pembinaan, mungkin yang bakalan dempet juga dengan jadwal kuliah dan yang lainnya. Mungkin boleh kali ya Teh. Baik. Nah, untuk IMN ini itu kan secara pendampingan itu dari setiap hari Sabtu gitu ya. Setiap hari Sabtu dan Ahadnya itu paling sesi apa ya? Sesi santai-santai lah, sama ada fasil kayak gitu yang memfasilitasi. Dan grand opening, grand closing-nya pun dari hari Jumat, Sabtu, Minggu yang mana kita apa ya? Kita ambil di situ kan hari libur ya, Sabtu Minggunya.
Jumatnya dari Jumat sore juga gitu. Jadi teman-teman di sini itu apa ya namanya, emang dimaksimalin untuk bisa hadir karena memang acara kita di weekend gitu ya. Untuk penugasan memang ada penugasan yang kemudian dikumpulkan di pekan-pekan selanjutnya kayak gitu. Tapi di situ kan itu fleksibel ya, nggak harus dikerjakan pas jam-jam kuliah aja, pas istirahat, sela kapan waktu itu kayak gitu ya. Ya itu tantangan buat diri sendiri sih. Itu apa ya? Ya kita 24 jam sama, tapi penggunaan waktunya beda-beda. Itu yang menentukan kualitas diri kita. Kalau memang mau santai-santai, ya udah nggak usah daftar beasiswa, nggak usah mengembangkan diri, nggak usah berkontribusi apapun, selesai. Jadi kalau ingin kalau ingin challenge diri agar bisa lebih berdampak ke masyarakat, agar bisa kualitas diri kita meningkat, ya konsekuensinya tidurnya kurang, terus capek, apapun itu ya, itu wajar. Jadi please lah kalau udah mengambil itu jangan ngeluh. Kalaupun ngeluh tetap dikerjain kayak gitu. Itu sih Put. Banget ya Teh menjelaskan. Yang itu adalah teman-teman dari yang dibilang Intan ya. Halo Teh, suaraku kedengeran nggak Teh? Kedengeran? Nah, oke. Jadi hal yang paling penting nih sampai kalau namanya mau berdampak, mau bergerak, yaitu bakalan capek, bakalan lelah, bakalan kehabisan yang namanya waktu untuk istirahat gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau bergerak, ayo jangan nanggung-nanggung, sekali nyebur, tenggelam sekalian gitu ya. Tenggelamnya pakai pelampung ya, nggak jadi tenggelam dong. Nah oke, mungkin dari teman-teman juga ada nih yang sedang memendam. Ayo, memendam apa itu? Memendam pertanyaan mungkin ya yang perlu diungkapkan gitu. Boleh kali ya teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya baik di kolom chat ataupun open mic langsung. Kalau yang mau bertanya itu dengan format nama, underscore, asal universitas, dan pertanyaannya itu apa gitu. Boleh di kolom komentar juga boleh, dari open mic juga boleh. Baik, itu bertanyanya karena kita adalah kegiatan tentang informasi beasiswa, jadi pertanyaannya boleh kali ya seputar beasiswa gitu bagi teman-teman semua. Ayo teman-teman, daripada nanti nih nggak ada kesempatan lagi nih, kapan lagi kan bisa ketemu sama Kang Rizky, Teh Intan gitu loh. Harapannya tuh teman-teman semua yang di sini bisa join dua-duanya gitu loh. Join ke beasiswa Jarum dan juga IMN. Jadi pengembangan dirinya sekaligus. Kan seru ya. Ya nggak, Kak Rizky? Jadi pengasahan soft skill-nya lebih banyak ya, Teh ya? Soft skill, hard skill juga kan? Oh iya, benar. Gitu. Cuman mungkin ya tanya ini. Mumpung bertemu dengan orang-orang yang mungkin luar biasa ya. Yuk, mana nih? Kita tunggu dulu deh. Mana tahu nih ada yang mau bertanya gitu kan. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan nih Teh. Aku mau tanya boleh nggak Kang Rizky dan Teh Intan nih. Jadi menurut Kang Rizky dan Teh Intan, berapa besar sih potensi seorang mahasiswa pada saat ini untuk menjadi seorang inovator? Nah, kira-kira gimana tuh Teh? Dari aku? Oh iya, aku lupa. Dari Teh Intan dulu deh, nggak apa-apa ya. Tentu banyak ya, karena apa ya, di era sekarang itu kan perkembangan informasi banyak banget dan sangat cepat kita dapatkan, sehingga kan lebih mudah untuk mendapatkan ide-ide yang luar biasa, ide-ide yang bisa kita akumulasi menjadi satu ya, beberapa ide kemudian menjadi satu itu adalah paling simple ide baru kayak gitu.
Jadi ide baru sebenarnya nggak hanya ide-ide yang benar-benar pure baru kita hasilkan kayak orang jenius banget gitu kan. Jadi sesimpel ide-ide lama terus kita kolaborasi menjadi suatu ide baru, itu bisa dikatakan baru, pembaruan gitu loh. Jadi itu gampang pandangan simpelnya seperti itu. Nah, kemudian itu karena kita banyak difasilitasi oleh berbagai program ya saat ini gitu, banyak banget program-program yang dilaksanakan pemerintah apapun itu ya, itu cobalah teman-teman ikutin gitu, atau mungkin bisa jadi kurs-kurs yang dilaksanakan dari Google sendiri, terus dari Coursera atau apapun itu ya teman-teman yang kalian tahu, itu bisa jadi pemantik ide-ide yang kemudian bisa menghasilkan sebuah proyek inovasi. Jadi proyek ini tidak hanya berkaitan dengan proyek-proyek sosial secara real ya, maksudnya real yang program-program pemberdayaan masyarakat gitu. Tapi kan di sini kita tuh gimana caranya mengaplikasikan ilmu kita secara keilmuan program studi kita yang memang bisa berdampak ke masyarakat. Jadi anak kimia itu nanti bisa membuat apa sih biasanya ya, sesimpel masker gitu ya, masker yang apalah gitu, itu bisa diterapkan digunakan ke masyarakat dengan value-value apa yang diterapkan kayak gitu. Terus anak fisika mungkin bisa membuat sensor tanah longsor yang memang real diaplikasikan ke masyarakat, nggak hanya ide semata, nggak hanya paper-paper yang bertumpukan yang itu hanya untuk penguatan intelektualitas diri, tapi tidak berdampak ke masyarakat. Padahal hakikatnya manusia itu kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain ya. Ini ada hadisnya guys, bukan dari aku kayak gitu kan. Nah dari sini kalau kita hanya untuk pencapaian diri semata, untuk menambah sitasi kita, untuk menambah apapun itu ya, paper-paper kita di jurnal Scopus gitu, ya apalah kamu di dunia doang namanya melambung tinggi, tapi di akhirat nggak ada harum-harumnya gitu ya. Itu sih teman-teman. Ya. Oke, terima kasih Teh atas jawabannya. Boleh untuk Kang Rizky nih. Gimana menurut Kang Rizky? Oke, tadi pertanyaannya itu seberapa besar potensi untuk anak muda zaman sekarang untuk jadi seorang inovator ya? Iya Kang. Oke, kalau menurut aku sendiri nih, untuk potensi anak muda menjadi seorang inovator atau pemberi inovasi itu untuk saat sekarang ini sangat besar ya potensinya. Karena apalagi semasa pandemi ini, teknologi juga berkembangnya pesat dari yang dahulunya nih kita nggak bakal nyangka kan kalau kita bisa ngadain diskusi lewat Zoom kayak gini gitu kan. Banyak teknologi yang berkembangan, dan juga ketika pandemi ini juga tugas-tugas kan untuk mahasiswa ataupun siswa itu diberi tugas secara daring ya. Jadi mahasiswa itu mau tidak mau harus rajin mencari informasi, dan juga karena banyaknya tugas yang agak kadang aneh-aneh gitu kan. Kadang mahasiswa itu juga harus diajak untuk berpikir out of the box gitu. Itu menurut aku udah pada kreatif sih, udah bisa dibilang berpotensi tinggi nih untuk menjadi seorang inovator. Mungkin lebih ke gimana cara mereka menyampaikan idenya ke masyarakat aja sih, karena untuk menyampaikan ide ke orang banyak itu kan butuh keberanian yang kuat ya. Itu sih ya, dari aku. Oke Kang. Jadi simpul yang jelasin sama Kang Rizky dan Teh Intan. Sebelumnya terima kasih dulu nih Kang dan Teteh yang udah menjelaskan gimana sih besarnya peluang untuk menjadi inovator. Zaman sekarang itu menjadi inovator tuh udah satu hal yang kayak harus ya, kita nggak hanya menunggu lapangan pekerjaan, tapi harus kita yang menyediakan lapangan pekerjaan nih. Nah, sebelum itu pertanyaan Kang, satu ide untuk Kang di sini. Kalau misalnya kita mahasiswa dengan penuh kesibukan yang beragam ya, sebagai organisasi dan yang lainnya dengan kesibukan yang bermacam-macam nih, ingin ikut ini kayaknya ya suka lempar keluar Zoom. Halo Kang. Nah. Halo Putri.
di sini lagi agak mendung-mendung mau hujan kayaknya Teh, jadi jaringannya lumayan cukup menguji. Apa suara aku udah masuk Teh? Masuk. Oh, oke. Nah, jadi kan dengan penuh kesibukan ya, dengan penuh segala macam. Tapi kita pribadi aja belum sanggup nih untuk ngurusin manajemen waktu untuk diri sendiri. Dan untuk kuliah aja kadang-kadang keteteran ya, Teh. Tapi ambisinya mau ikut beasiswa, mau ambil ini, mau mengambil plat, itu banyak banget, Teh. Pengen ngambil ini, pengen ikut itu, gitu. Nah, gimana sih kira-kira dari Akang dan Teteh cara menyelesaikan persoalan-persoalan orang-orang yang kayak gini nih gitu. Mungkin bisa kali dari Kang Rizky duluan deh. Kalau dari aku pribadi nih, jujur aku juga orang yang ikut organisasi ya. Ada kurang lebih 2 organisasi yang aku ikutin saat ini, dan juga kesibukan sebagai mahasiswa, terutama udah di semester 6 nih, pasti tahu lah gimana riuhnya, udah harus mikirin judul dan lain-lain, dan juga ada kegiatan beasiswa, dan tentunya kita juga butuh waktu kan untuk diri kita sendiri gitu kan. Nah, untuk ngadepin orang-orang seperti itu sebenarnya, kalau semisal nih mereka tahu kapasitas diri mereka, mereka pandai manajemen waktu mereka, itu nggak masalah. Kalau mereka udah sibuk ikut ini, ikut itu, terus juga pengen nih buat dapetin beasiswa, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah orang-orang yang nggak manage waktu, terus juga nggak tahu nih sebenarnya kemampuan dirinya itu cuma bisa sampai sini, sanggup buat ikut 3-4 kegiatan tadi yang lain gitu kan. Dan akhirnya gimana itu nggak semua kegiatannya bisa terlaksana sama dia. Nah, buat yang ngadepin kayak gitu tuh ya, kalau itu untuk diri kita sendiri ya, kalau untuk diri kita sendiri itu ya harus kita pikirin lagi nih, kira-kira aku sanggup nggak ya buat ikutan ini gitu. Kira-kira kalau aku maksain buat ikut ini, dampak itu nggak ya buat aku ke depannya. Tapi kalau misalnya kita melihat orang lain yang seperti itu, mungkin kita bisa nasehatin aja kayak, coba kamu pikir-pikir dulu gitu. Sekarang aja kamu kelihatannya udah keteteran nih, terus kamu juga pengen ikut ini, yakin nanti bisa bagi waktu. Juga pertanyakan, tapi jangan turunin semangatnya buat ikut beasiswa, kayak ajak dia untuk berpikir lebih matang lagi deh gitu. Itu sih, ajak mereka buat untuk berpikir lebih matang tanpa menjatuhkan semangat mereka untuk dapetin beasiswa. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, ya kita yang bikin matang-matang. Kira-kira aku sanggup nggak ya? Nanti kalau misalnya aku berdampak buruk nggak ya buat aku ke depannya gitu. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Boleh ada tambahan mungkin dari Teh Intan? Ya baik, Put. Apa ya? Ya udah semua yang disampaikan oleh Kak Rizky, aku izin nambahin. Itu terkait ini sih, kalau kita bicara idealisme tentang manajemen waktu, itu nggak akan ada selesainya. Bahkan sampai kapanpun kita terus-menerus belajar tentang manajemen waktu. Jadi ketika orang menolak sesuatu karena nggak ada waktu, itu salah. Yang benar karena orang tersebut tidak memprioritaskan aktivitas itu. Jadi kalaupun Putri ngajak teman ya, terus teman Putri menolak, berarti Putri bukan prioritasnya. Kayak gitu. Itu sih. Jadi kayak apa ya, kita tuh sampai kapanpun terus-menerus belajar tentang manajemen waktu, yang mana hasilnya adalah menghasilkan prioritas-prioritas yang akan kita lakukan dalam hidup ini. Nah, prioritas-prioritas ini yang kemudian akan akan mendekatkan dengan tujuan hidup kita yang sebenarnya dari masing-masing tahapan dalam kehidupan ini gitu ya. Kita kan mengatur demikian rupa berdasarkan prioritas yang kita lakukan. Karena kalau kita nggak ada prioritas hidup, kita akan ngambang aja jalan, nggak tahu mau kemana kayak gitu. Itu pentingnya itu sih, karena kalau gimana ya, kalau dari awal nih ya, dari awal masuk kuliah, terus mau daftar beasiswa, terus dicari dengan kriteria yang kemampuan manajemen time-nya bagus, itu susah ya. Maksudnya indikator manajemen time bagus tuh juga seperti apa? Karena makin ke sini tuh aku sadar bahwa orang-orang yang banyak aktivitas tidak selamanya tidak amanah.
dibanding orang-orang yang sedikit aktivitas. Jadi kayak kalau misalnya ada seleksi-seleksi apapun, itu dulu ya, kadang tuh aku berpikiran bahwa orang yang punya banyak amanah itu akan sulit untuk beramanah di organisasi yang aku buka rekrutmen itu. Tapi padahal tidak selamanya seperti itu. Kadang seringkali ya, orang-orang yang kita tidak akan aktif, malah justru itu yang aktif di organisasi kita. Kayak gitu sih. Jadi kayak apa ya, kita senantiasa untuk belajar struggle yang terpenting adalah apa ya, dari kehidupan ini itu yang paling penting adalah memang kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk senantiasa memperbaiki diri dan tidak lelah untuk belajar. Karena ya kalau kita udah cepat merasa berpuas diri, itu akan susah untuk terus berprogres kayak gitu. Itu penting banget sih kesadaran diri, apalagi ini menyempatkan diri untuk bisa terus menilai diri sendiri, sempatkan diri untuk me time, nggak hanya oke ya dari tadi kita mikirin tentang peradaban, tentang apa tadi berdampak langsung ke masyarakat, tapi itu tidak akan selesai ketika kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Ketika kita belum tahu indikator kebahagiaan diri sendiri seperti apa, ketika kita belum tahu standar teman-teman dekat kita itu harus seperti apa, itu bahkan sesimpel itu sih, karena teman-teman dekat kita yang mempengaruhi diri kita, itu yang akan relate dengan aktivitas-aktivitas yang akan kita ambil juga, tergantung termasuk program beasiswa yang akan kita ambil. Jadi kan tadi ya, value-value-nya beda-beda, maka kita harus tahu program beasiswa mana yang sesuai dengan value diri kita. Kayak gitu sih, Put. Oke, terima kasih untuk Kang Rizky dan Intan yang sudah mau menjawab dan menjawab dengan sangat sempurna ya. Dari pertanyaan ini mungkin bisa kita ambil poin-poin pentingnya nih. Jadi sebenarnya apa yang ingin kita lakukan itu kembali kepada diri kita. Sanggup nggak sih sebenarnya kita? Dan kita juga mengetahui kapasitas diri masing-masing. Jadi di sini standarnya adalah ya sadar diri gitu ya. Kalau misalnya masih belum mampu, mari terus belajar, karena dari belajar itu memang harus dari diri sendiri gitu. Kemauannya harus dari diri sendiri. Gimana pun orang memotivasi, seandainya dirinya nggak mau bergerak, ya sama aja kayak bohong gitu ya Teh. Iya, karena ini sih ada tambahan ya. Karena aku tuh kayak ada waktu di mana aku introspeksi diri dan mengamati lingkungan gitu ya. Yang mana orang-orang yang bisa dikatakan lebih dari rata-rata saat ini di suatu aspek tertentu, ternyata sebelumnya itu merasa sangat kurang di aspek itu. Sedangkan orang-orang yang biasa saja tidak merasa kurang di aspek tersebut. Jadi mereka enjoy dengan hidup mereka, tidak berkeinginan untuk belajar terus-menerus, akhirnya mereka tetap senantiasa menjadi orang biasa-biasa yang tertinggal secara perlahan-lahan. Padahal di lain sisi, ada orang yang merasa dirinya susah untuk melakukan hal tersebut. Akhirnya memiliki kemauan tekad yang keras untuk belajar terus-menerus, akhirnya bisa jadi expert, akhirnya bisa melakukan ini itu, kayak gitu. Makanya emang perlu sih teman dekat yang bisa mengetahui diri kita seperti apa, agar bisa memberikan saran, masukan, dan benar-benar menilai kekurangan diri kita. Dan pun diri kita sendiri tadi yang aku sempat bilang, perlu me time untuk tahu kekurangan diri kita, sehingga tahu juga mana beasiswa yang bisa mengembangkan diri kita, kayak gitu sih. Oke, disempurnakan lagi nih Intan. Mungkin karena keterbatasan waktu ya, kita cukupkan dulu nih untuk sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan dan yang masih memendam dalam dirinya gitu ya, masih hanya sekedar terfikirkan atau terlihat saja tapi belum sempat disampaikan. Nah, teman-teman bisa nih langsung cus aja ke IG-nya Beasiswa Inovator Muda. Bisa langsung follow dan DM aja di sana. Nama IG-nya @beasiswa-inovasi-muda. Inovator Muda. Dan teman-teman bisa banget untuk tetap join di beasiswa Jarum ya, karena kita itu boleh nih dapat dua-duanya. Jadi maksimalkan sih selagi ada kesempatan, maka join aja dulu, daftar aja dulu. Jadi lebih menyesal ketika nggak daftar daripada gagal, percaya itu. Kayak at least kalau udah berani daftar tuh kayak
kayak kita tuh menaklukkan satu tembok besar gitu. Oke, sip. Jadi karena keterbatasan waktu tadi ya, kita cukupkan dulu nih untuk sesi pertanyaannya. Dan sebelum kita ke acara selanjutnya, kita minta dulu nih closing statement dari Kang Rizky dan Teh Intan. Boleh untuk Kang Rizky duluan deh Kang. Boleh Kang? Oke. Dari aku singkat aja ya untuk closing statement. Untuk apapun yang bakalan kita lakukan, baik itu beasiswa atau mau gabung suatu organisasi ataupun hal-hal lainnya, itu tuh jangan pernah takut untuk mencoba. Ambil aja tantangannya, karena tantangan itu kita ciptakan, bukan diciptakan untuk kita gitu. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang mau kita lakukan, ambil aja tantangannya. Kita nggak tahu bakalan baik itu nantinya bakal lulus atau tidak. Ya setidaknya itu menjadi pengalaman buat kita gitu. Bukan menjadi hal yang sia-sia, tapi menjadi suatu pengalaman buat kita. Jadi ya aja terus, jangan pernah menyerah lah. Oke. Terima kasih Kang untuk closing statement-nya. Boleh kita dengar juga nih closing statement dari Teh Intan. Sabi Teh. Oke. Bicara soal rezeki itu nggak hanya tentang uang ya, tentang relasi dan ilmu yang kita dapatkan itu juga suatu rezeki yang luar biasa. Sehingga dari program-program beasiswa ini harapannya bisa menjadi salah satu pintu rezeki buat kalian ya, untuk bisa mengembangkan potensi diri kayak gitu, teman-teman. Udah sih, singkat. Nah, Putri nge-freeze. Oke. Udah. Halo Teh. Sudah. Halo. Nah, oke. Nah, karena closing statement sudah diberikan, terima kasih kepada Kang Rizky dan Teh Intan nih yang udah memberikan closing statement yang luar biasa. Sebenarnya kita tuh harus berani bergerak, teman-teman. Jangan hanya menunggu. Jangan hanya sibuk mencari tapi nggak pernah menjadi nih gitu. Sambil mencari kita juga harus menjadi gitu. Jadi apa, Put? Nah, menjadi apa yang kita cari Teh. Kalau kita mau cari teman, otomatis kita juga akan jadi teman Teh. Nggak mungkin kita mencari, orang lain mencari, nggak ada yang jadi temannya nanti Teh. Teman apa nih? Teman relasi mungkin ya Teh ya. Nah, oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kang Rizky dan Teh Intan yang sudah mau meluangkan waktunya nih, apalagi Kang Rizky yang sedang dalam perjalanan ya Kang, masih menyempatkan waktunya untuk berbagi bersama kita di malam hari ini, baik pengalaman, ilmu, dan yang lainnya. Terima kasih Kang Rizky dan Teh Ningsih. Baik, kita lanjut acara selanjutnya, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Kang Salman Al-Farisi. Kepada Kang Salman, waktu dan layar kami persilahkan. Serius guys. Halo Kang Salman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita berdoa, sehariannya apa ya? Dalam 1 jam lewat ini mungkin ada tertawa berlebih atau ada yang mungkin sambil ngezoomnya sambil rebahan, ya kan? Itu kan tidak sesuai dengan apa ya, tatanan dalam menuntut ilmu gitu kan. Maka mari kita sebelum berdoa kita beristighfar kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Alhamdulillahi ala ni'matit taubat. Alhamdulillahi ala ni'matil hijrah. Alhamdulillahi ala ni'matil ukhuwah. Alhamdulillahi ala ni'matil ilmi. Alhamdulillah.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتواحدت على دعوتك وتآهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واسرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمت على شهادتي في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Ya Allah, bersyukur kami atas nikmat yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dan maafkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dan maafkan kesalahan dan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dan maafkan dosa keluarga kami, para guru-guru kami dan para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, beri kami kesempatan untuk memperbaiki negeri ini ya Allah. Jadikanlah kami pemuda-pemuda yang soleh dan solehah, yang mampu membangun negeri ini untuk menjadi negeri yang lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh, bermanfaat bagi orang tua, agama, keluarga, bangsa, dan negara ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukilah kepada kami bahwa yang benar itu benar, dan berilah kami kemampuan untuk melaksanakan kebenaran tersebut ya Allah. Dan ya Allah, tunjukilah kepada kami pula bahwa yang batil itu batil adanya, dan berilah kami kemampuan untuk menghindari dan melawan kebatilan tersebut ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami, karena sesungguhnya hanya kepadamu lah kami memohon dan meminta pertolongan. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar wa qina adzaban nar. Allahumma ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Kang Salman yang telah membacakan doa ya. Dengan pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada malam hari ini. Tapi tunggu dulu. Bagi teman-teman yang belum isi presensi, bisa diisi dulu ya presensinya, karena presensi ini yang akan menentukan sertifikat teman-teman nanti di akhirnya. Nah, bolehlah ya mungkin dari PJ Informasi mengirimkan kembali untuk link presensinya. Nah, bisa dilihat di room chat ya teman-teman untuk link presensinya. Nah, jika sudah, sebelum itu nggak afdol ya. Kalau misalnya kita pertemuan nih, nggak ada foto-fotonya tuh nggak afdol gitu ya. Jadi boleh mungkin kita mau sesi dokumentasi dulu nih kepada PJ Dokumentasi. Halo Teh. Boleh. Oke. Ya, sebentar deh. Ini Teteh yang mau menghitung atau aku aja? Boleh. Ya, aku aja ya. Aku yang mengkoordinir nih untuk foto bersama. Boleh teman-teman yang belum on cam, silakan on cam ya. Yang masih mungkin tadi sempat rebahan atau sempat keluar, mau ngerapiin kerudungnya dulu, yuk silahkan. Disegerakan teman-teman. Untuk meminimalisir waktu juga. Ayo. Yang kerudungnya masih berantakan mungkin bisa dirapikan dulu, atau yang rambutnya masih kurang rapi nih, untuk kakang-kakangnya bisa lah ya, dirapikan dulu nih. Yang senyumnya udah mulai kusut boleh dirapikan. Ya, kita tunggu 1 menit nih untuk open cam. Ayo teman-teman,
Ini ada yang ke salon dulu mau merapikan diri apa gimana? Lama bener nih untuk on cam. Kok ciwi-ciwi semua sih? Iya teh, apa teh? Ini laki-laki ya? Oh, ada cowok nih. Blur nggak kelihatan. Ini loh, ini. Yang dari yang pesertanya loh. Kebanyakan cewek ya. Oke. Nah, udah ya. Yuk, siapkan pose terbaiknya ya. Jangan sampai nanti pas di foto nih ternyata dapat bagian face yang agak kusut, agak ngeri juga kita ya. Karena ini akan di-post nanti di IG-nya Beasiswa Inovator Muda. Ayo, Gitu. boleh mungkin. PJ dokumentasi aman ya, Teh? Halo, Teh? Cek. Oke. Yuk, aku hitung dalam hitungan ketiga. Bagi teman-teman semua, silahkan bergaya sesukanya ya. Febri udah bergaya tuh. Ayo, 1, 2, 3. Lagi-lagi. Tahan dulu senyumnya. Nanti kalau ada giginya yang kering, tahan dulu. Pokoknya ditahan dulu. Jangan ada yang bergerak dulu. 1, 2, 3. Slide kedua ya. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ayo, ada lagi Teh slide-nya? Udah, cukup. Udah. Cukup. Oke, terima kasih kepada Teh Fitrah yang udah mendokumentasi kita pada malam hari ini. Nah, maka dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, pembacaan doa, dan pengisian presensi dari teman-teman semua, maka berakhirlah kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada kedua pemateri kita yang luar biasa pada malam ini, yaitu Kang Rizky dan Teh Intan, yang sudah mau membersamai kita malam ini. Selamat beristirahat kepada teman-teman semua. Jangan lupa, mari bergerak bangun Indonesia. Bagi yang belum absen, silakan isi ya absensinya. Jangan sampai nih nggak diisi absennya. Karena bagi teman-teman yang akan daftar beasiswa Inovator Muda, nah sertifikatnya ini sangat berpengaruh nantinya. Jadi silahkan ya teman-teman, jangan sampai ada yang lupa nih. Dan jangan lupa pantengin terus beasiswa Inovator Muda di IG-nya, yaitu beasiswa Inovator Muda. Bagi yang ingin ikut beasiswa Jarum, itu juga nggak pernah dilarang ya. Silahkan. Kalau mungkin mau menghubungi Kang Rizky, mungkin DM-an sama Kang Rizky, mau nanya-nanya soal beasiswanya, juga boleh. Mungkin Kang Rizky berbagi Instagramnya di ruang chat, Kang. Aku nggak ditanya, Put. Oh, oh ya, boleh juga untuk Teh Intan, mungkin bagi ada yang mau nanya-nanya ke Teh Intan tentang beasiswa Inovator Muda, boleh disabi ya teman-teman. Boleh nih Teh Intan diketik di ruang chat mungkin nama ininya, nama Instagramnya. Malah aku promosi dong. Enggak. Fokus utama tetap di beasiswa Inovator Muda, guys. Di situ akan dijawab sama admin-adminnya gitu. Cuman kalau mau kontak secara personal di situ, guys. Nah, oke ya. Mungkin karena udah berakhir juga dan kita sudah melakukan sesi dokumentasi, maka kita tutup acara malam ini agar lebih pas ya. Tadi kita mengucapkan bismillah di awal, maka mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Selamat beristirahat. Boleh untuk Kang Rizky dan Teh Intan jika ada keperluan lain boleh meninggalkan ruang Zoom, Kang Teh. Oke, Terima kasih Kang Rizky. Assalamualaikum. Terima kasih Teh Intan. Izin ya, panitia. Terima kasih. Ya, sama-sama Kang. Dan menjadi akademisi di sana, umat Islam, ya, kita memerlukan Muslim yang berprestasi, yang luar biasa, yang dihargai di Indonesia dan juga di internasional. Dan salah satu cara yang saya lakukan adalah saya kembali ke Indonesia dan ingin mendidik dan mencetak banyak sekali Muslim yang berprestasi, baik di nasional maupun di internasional dalam berbagai bidang.
terutama di bidang elektro dan telekomunikasi. Dan salah satunya adalah saya memimpin sebuah pusat penelitian di bidang Advanced Intelligent Communication, dan alhamdulillah ini menjadi pusat unggulan IPTEK nasional untuk Advanced Intelligent Communication yang saat ini kami kembangkan untuk 5G dan untuk 6G nanti tahun 2030. Saya mengharapkan dukungan dan juga doa dari Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi mimpi yang baik, mimpi yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Khairul Anwar, penemu konsep Double Fast Fourier Transform yang menjadi standar internasional Telecommunication Union yang dipakai di Jepang dan beberapa negara di dunia, termasuk di Amerika. Mari bersama-sama bangun Indonesia.